Saya lihat Bapak ya. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-57 Provinsi Bengkulu, Selasa 18 November 2025. Siap laksanakan. Laksanakan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-57 Provinsi Bengkulu tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. MAP Yedi Puspitasari SSI, Ahmad Audi SPD. Ini rasa-rasa Penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah peringkat pertama Kabupaten Bengkulu Selatan, peringkat kedua Kabupaten Bengkulu Tengah, peringkat ketiga SD Negeri 20 Kota Bengkulu. Apresiasi GTK Hebat tingkat nasional tahun 2025. Terbaik pertama kategori Guru Transformatif SMA 2025 Dr. Media Adina SPD MPD. Penghargaan International Kaguru Mathematic Contest tahun 2025
Medali perak kategori level student Rashid Arauf. Selanjutnya, pemenang lomba Satkamling Merah Putih tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2025. Yang pertama, Kota Bengkulu dengan pos Satkamling RT 19 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, mendapatkan juara pertama. Ini berangkat apa lagi? Satu lagi. Oke. Selamat Pak ya. Selamat. Ibu ya, izin Bu ya. Alhamdulillah. Pokoknya ini udah dua nih. Ini ketiga ya. Terima kasih Bu. Yang inilah penerima penghargaan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-57 Provinsi Bengkulu. Ya Bu ya. Ini kedua berarti ya? Oh, ini copot ini. Ya Bapak. Oke. Dan selamat ya. Siapa? Senyum Bang, senyum. Ini baru dua nih. Ini tiga ya, saya nyerahkan. Bang izin mundur. Ya. Bang jaga aja. Oke, mundur lagi. Ya, makasih ya. Oke, Ibu. Ini kedua ya. Senyum, Ibu. Bismillah. Ya, makasih. Oke. Harusnya ada deposito, jangan sini baik. Bismillah. Oke ya, kasih. Selamat ya. Siap. Siap. Ya. Oke. Ini pas satu nanti dua. Oke. Selamat Bu ya. Oke. Selamat Pak ya. Mundur lagi, mundur lagi. Untuk peserta upacara mohon waktunya sedikit lagi, karena setelah pemberian penghargaan ini akan ada pertunjukan dari para Jago jarak. Swading. Siap. Peringkat pertama Bengkulu Selatan. Oke. Mana City? Mana sih? Ya? Pak Bupati Udah turun 10 kilo. Oh, udah turun 10 kilo berat badan. Cak kalau 20 kilo. Mundur lagi. Dapat yuk. Oke, sini Pak. Lihat sini Pak. Itu belum dihitung cincin itu belum. Bismillah, Wadi. Oke. Oke, selamat. Makasih. Benteng tahun ini insya Allah jalan provinsi 100% mulus. Mantap. Ya, Bu. Ya. Makasih. Itu giliran utara nanti. Utara. Bismillah. Benteng kan harus Oke. Amin. Oke, Bapak. Oke. Aman. Penyangga kota. Mundur lagi. Lihat sini Bapak. Oke. Catur. Wah, memang kalau pemenang catur kalem bawaannya. 250 juta. Oke. Oke. Ya. Nolnya tambah sendiri. Ya, boleh. Apa semaunya boleh. Bismillah. Ini SD Negeri 20. Mantap. SD Negeri 17 tuh harusnya. 17. Nah, ini 17 salah. Ya. Oke, Bu ya. Iya, Selamat, itu. sukses. Ibu lihat sini. Oke. Sip. Ya. Mantap. Yuk, Ya, Ibu SD Negeri 20. Betul ya? Oke. Oke, Ibu. Sip. Ya, selamat Bu. Selamat. Makasih. Ya. Oh, Masya Allah. Pak, foto lu, Pak, kirim tuh. Oh iya. Ayo. Iya, karena untuk di dokumen itu nasional. Iya. Sip. Siap. Oke. Sukses Bu ya. Ini. Oh. Ini dia Afrina, Ibu ya. Oke, Bu. Makasih. Selamat. Ibu lihat sini. Oke. Oke. Ini apa? Terima kasih Bu. Ya. Sukses. Ya. Selamat ya, Dinda. Oke, 1 2 3. Oke. Oke. Oke nya bang. Ini mas. Oke nya lu. Oh. Selamat. Oh. Selamat. Saya
yang ininya Pak RT. Iya, Pak. Ngadep sini, Pak. Yang itunya duitnya. Ngadep sini, Pak. Izin, Pak. Ngadep sini, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Oh, situ ya? Oke. Ya. Oke, 1 2. Lakatnya urusan duit sampai Oke. Wagub. Boleh tambahin sendiri. Noli tambahin sendiri, tapi udah banyak. Ya bisa. Udah tahu bener tadi. Selamat. Oke, Bapak. Oke. Pak ya, selamat ya. Wih, banyak. Oke. Banyak itu 55 juta. Oh, Kurang, mau tambah sendiri. Air. Ayo ya. Oke, lihat, Pak. Kembali. Kembali. Oh, iya. Oke, 1 2 3. Oke. Wah, ya. Itu 50 juta. Wah. Enggak. Oke, Bapak Pamian. Apa sih Pak Sekda? Ini yang di Pomnas. Merah. Oh, Pomnas ya. Oh, Oke, mantap kamu. lihat sini, Pak. Apa sekolah SMA? SMA SMA berapa? sama 10 SMA 10. Silat ya. anak Kakak besi. Oke. Ini loh yang perlu beasiswa Pak Sekda prestasi itu. Itu yang perlu dianggarin tuh untuk beasiswa ini. Ya. Ini. Taekwondo. Oke, sip. Oke. Oke. Pak Wagub silakan. Ya. Pak Wagub. Judo. Judo. Oh, judo tuh saya pernah judo dulu ban kuning sampai. Iya, cuma sampai ban kuning pensiun. Oke. Oke ya, sukses. Oke. Kades. Ini Kades. apanya? Oh, kades. Wow, batiknya ya. Oh, Batik baru. Coba. Kita pakaikan dulu. Bismillah. Ya, Batik baru. Bismillah, coba. Muat kan? Udah diukur tadi kan? Ah, coba. Sip. Kalau kades pakai batik cak ini ketampanannya meningkat 1000 kali lipat. Cuman bahaya, jangan nambah lagi balak gitu. Jadilah yang ada. Kopiahnya menyusul. Oh ya, kopiahnya. Wagub silakan dipakaikan. Wah, mobil ambulan sudah. Sama Pak Sugiman? Batik sudah. Hah? Oh, Rapat. Balik ke rumah pakai batik ini orang rumah yang kata lupa. Tidak kena lagi Pak. Kena lagi orang rumah. Ya ngapa cara no karmo? Khusus ini dikancingkan Pak. Ayo Mas Ida. Oh iya. Ini double. Dikancingan wagi. Bismillah. Bismillah. Kades. Oh ini. Oh. Iya. Sudah diukur Pak. Ya Pak Asisten. Ayo. Oh iya Pak. Selamat ya. Wah, ini orang kita nih. Jangan. Kamera mundur lagi. Ya. Oke. Cuma masalahnya Pak Wagub kalau pakai cek ini ke pesta ada pajak lagi 100.000. So, di putas kawan ya mana katanya batik baru nih. Ayo Mas Eda. Nah. Kades. Kalau tidak muat ditukar banyak ada tipe yang lain ya. Desa Ridwati. Ya. Oke, Pak. Mana sini? Yuk. Bismillah. Nah, ini air simpang. Ya. Ini koboi Pak. Oh iya, baca itu. Ini dia sesuai dengan kades Oho. Kades Faha. Ini air simpang Pak. Iya. Kalau tidak muat ganti yang baru nanti. Ya. Bismillah. Enggak, kalau gondrongnya tidak pakai kancing dia, main buka. Ini main kancing dia. Itu mau tidak apa-apa zaman kini nih. Iya, no. Itu ya. Sip. Bismillah. Kades baru manis. Ya, bismillah. Deal sudah. Kan? Sudah dapat ambulan belum? Belum. Tahun ini. Saya PLI 130 yang belum dapat. Sudah dapat ambulan. Yang ini, Pak. Iya, Pak. Jadi kasih apa itu? Batik. Di prioritas yang Prioritaskan. Ya. Lumayan. Ya. Ngomong ya. Sip. Oke. Ya. Wah, mantap, muka-muka. Ambulan sudah dapat belum? Sudah ya? Udah ambulan sudah. Terus di sana itu. Iya. Sentuh belawanya nanti. Udah dapat sentuh belum? Oke, kita foto bersama, Pak. Baik, tepuk tangan dong untuk Bapak Gubernur Guntur. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Ini video. Mundur lagi biar dapat gelo. Yuk, kasih apa? Mundur lagi. Lagi. Gak mau. Apa itu mundur? Apa itu? Hidup harus maju bang, jangan mundur. Izin Bapak. Semuanya ke depan. 1 2 3. 1 2 3. Semangat. 1 2 3. 1 2 3. Merah putih. Oke, mantap. Oke. Kasih semuanya. Oke.
Cek. Alhamdulillah ya. Makasih. Selamat. Izin kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, silakan untuk kembali ke tempat. Pada penerima penghargaan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, untuk para peserta upacara, boleh perwakilan dari OPD Kabupaten Bogor, boleh menyaksikan poster Polda. Baik, selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut ini akan kita saksikan bersama-sama penampilan karate Dojo Merah Putih dari Satpol PP Provinsi Bengkulu. Baik, Bapak Ibu hadirin, mari kita saksikan. Luar biasa, waduh. Baik, nanti kalau peserta yang mau ikutan kelas karate boleh buka kelas nggak ya Pak Satpol PP? Kemaluan. Saya dudukkan. Biasa. Luar biasa, patah Bapak Ibu sekalian ya. Oke, betul lagi. Dikit lagi, Bang. Oke. Mundur lagi. Oke, lagi. Oke, ngangkat. Dapat galon apa? Dapat sini. Mundur lagi. Oke. Lepas tangan wajib. Ya, sabar, belum foto itu, belum siap. Sampai kali itu, Bang. Sekarang, Pak. Mundur lagi lah. Mundur lagi, udah dapat lagi yang mana? Udah dapat pelebaran. Mundur lagi lah, mundur lagi, Bang. Mundur lagi, Bang. Mundur lagi, Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin Bapak, semangatnya Bapak. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Lepas tangan baju belakang. Nanti baju belakang kebasan. Jauh. Ajak mandi ya. Tak sapi di mana?
sign-kan tanahnya. Ya. Provinsi ini sendiri, pesan kita ke masyarakat ini seperti apa, Pak? Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Provinsi Bengkulu hari ini diberikan amanah kepercayaan oleh bangsa negara. Ada putra terbaik kita dijadikan ketua DPD RI, Bung Sultan. Ada juga yang jadi menteri desa. Ada juga yang jadi panglima Kopassus. Ada juga yang jadi Jampitel, dan banyak sekali. Nah, ini momentum bagi Bengkulu untuk lari cepat mengejar ketertinggalan. Dan alhamdulillah ini berbuah manis, ya. Kita di efisiensi 200 miliar. Tetapi Pak Presiden melalui Kementerian Lembaga telah menggelontorkan anggaran lebih dari 2 triliun untuk Bengkulu di tahun ini. Apa saja programnya? Hampir seluruh kementerian yang kita datangi buka pintu luas. Misalnya Kementerian Pertanian, yang tadinya kita tidak ada program cetak sawah, setelah kita datang dan doa kita bersama diberikan 2.200 hektar. Kalau dirupiahkan totalnya 150 miliar. Begitupun soal sekolah Garuda, sekolah rakyat. Itu totalnya 750 miliar. Kita juga sudah berkunjung ke Angkasa Pura, Direktur Angkasa Pura, untuk kemudian revitalisasi bandara. Dan sudah dilakukan di tahun ini tahap pertama. Sehingga nanti ketika pesawat datang, hujan datang, nggak akan kehujanan lagi karena ada garbarata. Dan totalnya hampir 100 miliar sampai tahap ketiga. Begitupun soal alur, yang selama ini masalah pendangkalan berakibat kepada banyak sektor, terutama ekonomi. Nah, kemudian Pelindo, Direktur utamanya kita sudah kunjung, dan kemudian komitmennya 1 triliun untuk revitalisasi Pelindo. Yang dilakukan tahap awal ini adalah normalisasi alur, pendangkalan itu sudah kita rasakan. Soal ternyata terjadi pelambatan, disinilah peranan banyak putra-putri terbaik Provinsi Bengkulu untuk terus melakukan akselerasi sehingga kemudian itu bisa dilakukan percepatan. Kita juga bersyukur kepada Kejaksaan, hasil kunjungan kami ke Kejaksaan Agung itu mendapatkan bantuan untuk mendirikan rumah sakit Adiaksa senilai kurang lebih 300 miliar. Dan banyak lagi program-program lain, totalnya kurang lebih 3 triliun itu sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk Bengkulu. Kapan mulai Pak rumah sakit, Pak? Rumah sakit mana nih? Yang Adiaksa. Ya, Adiaksa mulai tahun ini sudah kita persiapan lahannya dulu. Tadinya kan lahannya ada, cuman agak jauh. Kemudian kita juga mendukung Kota Bengkulu berdirinya Kota Baru Kota Merah Putih. Sehingga kemudian Pak JA melalui Pak Kajati setuju mendukung Kota Baru Merah Putih ini, di sana nih insya Allah lahannya. Sehingga nanti rumah sakit kita rujukan bukan hanya M Yunus, tetapi target kita ada 3. Ada rumah sakit Adiaksa, ada rumah sakit Kemenkes, ada rumah sakit M Yunus yang hari ini tipe B, tahun depan jadi tipe A. Sehingga insya Allah tidak akan ada lagi warga Bengkulu yang kemudian dirujuk ke Palembang, ke Jakarta tahun depan. Selesai di sini. Karena menderita betul kita yang melihat ada orang tua kita yang sudah stadium 4 harus dilarikan ke Palembang lewat darat atau di Jakarta. Kadang Jakarta tempat tinggalnya kebingungan. Kira-kira begitu. Ya, Kampung Nelayan juga ya, Kementerian Perikanan Kelautan kita diberikan 3 titik hari ini. Satunya kurang lebih sekitar 25 miliar. Ada di Seluma, ada di Kaur, di Enggano, dan nanti nyusul lagi di utara dan di beberapa tempat. Ya. Bapak boleh minta ucapan HUT provinsi nggak sih, Pak? Ya, selamat ulang tahun untuk provinsi tercinta. Semoga Provinsi Bengkulu menjadi negeri yang membawakan kebahagiaan bagi seluruh umat beragama, bagi seluruh suku, bagi seluruh warganya. Inilah menjadi cita-cita saya, Pak Wagub Forkopimda, Ketua Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Naik Delman. Ya. Mau foto. Di mana? Dari sini. Dek, duduk kita mana, Dek? Gua di mobil. Ayo. Naik Delman ini jas merah. Jangan lupakan sejarah. Ya. Ayo aman masing-masing di Delman ya. Nanti bagus Ibu. Ya. Kiranya Pak kok? Ayo. Enggak apa-apa sama-sama aja. Biar cepat ya. Siap ya? Oke. Antum. Kenapa naik Delman, Pak? Jas merah, jangan lupakan sejarah. Dulu ini transportasi yang hampir seluruh masyarakat Bengkulu gunakan. Sehingga kemudian hari ini saya dan Pak Wagub dan istri menggunakan ini. Oke, Delman, Jangan lupa jas merah. Kalau kita berteman, jangan marah-marah. Sip. Mantap. Oke, baca nih berpantun. Kan enggak ada aja tadi. Ayo, saya naik sini ya. Ibu-ibu naik mobil ya.
Ayo. Oh, aku kesini aja. Satu-satu. Aku ngejengkang ya. Bismillah. Halo. Aman ya? Oh Allah, Masya Allah. Oke. Raso naik limusin sana. Raso naik apa, Pak? Raso naik limusin. Jangan kecek-kecek di sebelah. Cukup rahasia kita aja. Oke, Pak. Ada. Izin Pak Gubernur. Ya siap. Jenal. Wah, siap. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sehari dapat berapa? Kalau sehari kadang hari biasa, kadang dapat 100, kadang 200. Oh, dapat 100. Kalau Berarti, di Mbak, minggu hah? dapat 700. Oh, sebulan dapat 5 juta berarti tak? Kalau di itu dapat. Dapat ya. Kerjaan itu penting, Pak. Iya, tidak apa-apa. Nanti kita juga adakan wisata kuda. Ya, Jadi sekalinya ikut nunggang 50.000 gitu kan? ya. Ada berapa ekor di rumah? Cuma ada 3 Pak. Nah, Yang satunya buat kecil. Ini bapak mau. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun ya semuanya. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Mantap. Ya, penampilannya bagus. Bagus penampilannya. Makasih. Mantap. Makasih. Makasih. Ya, makasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, semuanya. Makasih. Makasih. Selamat ulang tahun untuk semuanya. Ulang tahun ke-57 insyaallah. Bengkulu tambah berkah insyaallah. Kita hari ini naik delman, pesannya jas merah, jangan lupakan sejarah. Orang yang melupakan sejarah tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Itu kalau untuk biaya pakannya berapa keluar duit? Tidak ada. Biaya pakan Nanam dewe? ada dewe. Hah? Cuman sagu beli batang. Oh, sagu beli. Ya, sagu beli batang tuh kadang 100 untuk sebulan. bulan. Oh, 100 untuk sebulan. Itulah. Beda, Dedak berapa? beda kita 10.000 sehari. Sehari kali sebulan. Bulan 300, 600, berarti 400. Hah? Kasih 10.000. Katanya 10.000 sehari Sehari, Pak. kali sebulan. 20 sehari kan. Nah, Tambah rumput, dicari sendiri. cari sendiri. Berapa total yang habis sebulan? Sebulan kalau kita 2 jutaan. 2 jutaan habis. Oh. Berarti bersih. Hah? Sepatunya, Oh, sepatunya juga setiap bulan. iya, sepatunya tuh Makasih. Selamat ulang tahun semuanya. sebulan, Kali. bulan sekali lah, Pak. Bulan sekali ya. Oh. Tuh. Tuh. Ya. Tuh. Jadi, kita. Tuh. Pacak tak dia? Pacak. Pak. Bismillah ya. Ya. Oh, alhamdulillah.
Rem, aman ya? Bismillah. Naik limusin rasanya. Jangan kecek-kecek yang lain. Bismillah. Oke. Alhamdulillah. Mana ibu udah? Oh itu ibu ada. Ya. Ayo sayang. Ya. Langsung naik limusin. Pak Wagub mana? Tunggu dulu. Hah? Ya. Agak teduh saya di sini. Agak teduh di sini di depan. Belum mau sambut langsung ke kiri dulu. Ya, Dewan. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Ayo. Mana sini kita? Ayo. Karpet di. Ya. Makasih semuanya ya ibu-ibu ya, makasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam HUT Provinsi Bengkulu tercinta pada 57 ini, saya minta dengan segala hormat Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan pantunnya terlebih dahulu. Silakan Pak Wagub. Terima kasih Pak Gubernur. Izin, tapi masih muat kok, karena kami tidak terlalu ini. Pantun ini terinspirasi kehadiran kami ke DPRD, kantor DPRD ini. Tentunya izinkan saya menyampaikan satu bait pantun. Dari Pemprov ke kantor DPRD naik delman. Merah putih. Agar tidak melupakan sejarah. Merah putih. Eksekutif dan legislatif berteman. Merah putih. Setiap keputusannya memberikan barokah.
Amin. Ya. Ya. Terima kasih Pak Wagub. Itu pantun baru diorek-orek tadi. Wah. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan, dan kita semua tentu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya, khususnya kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir dalam forum yang mulia ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-57. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Bengkulu tercinta ke-57. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Nomor 20 1968, Bengkulu ditetapkan sebagai provinsi pada tanggal 18 November 1968. Berpijak dari semangat hari ulang tahun ke-57 Provinsi Bengkulu, bumi merah putih yang kita banggakan ini, maka hari jadi tahun ini mengangkat tema dengan semangat merah putih bersama bantu rakyat. Tema ini mempunyai makna bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk bersatu dan bersinergi dengan semangat nasionalisme untuk melakukan pengabdian dengan tulus dan ikhlas sebagai kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di tahun ini, di periode ini, di mana putra-putri terbaik Provinsi Bengkulu telah diberikan amanah di posisi-posisi yang strategis di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebut saja misalnya, ada putra Bengkulu yang hari ini diberikan amanah sebagai Ketua DPD RI, dan tentu saja ini menjadi kebanggaan bagi Provinsi Bengkulu tercinta. Kemudian juga peranan strategis telah diamanahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada putra terbaik Provinsi Bengkulu, di mana dalam catatan sejarah rasanya belum pernah ada putra Bengkulu atau putri Bengkulu yang diberikan amanah sebagai menteri di kabinet pada zamannya. Tetapi untuk periode ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menamai kabinetnya menjadi kabinet merah putih itu telah mengangkat satu putra terbaik Bengkulu menjadi menteri desa. Dan ini tentu menjadi angin segar, menjadi semangat bagi seluruh anak-anak muda, baik yang di desa-desa maupun yang di kota, untuk mempunyai semangat untuk meraih cita-citanya demi pengabdian terhadap bangsa tercinta. Kemudian juga kita perlu bangga karena di zaman ini putra Bengkulu pun telah diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai jam intel di Kejaksaan Agung. Dan alhamdulillah, ketika kami berkunjung ke Kejaksaan Agung ketika itu, difasilitasi oleh jam intel bertemu langsung dengan Pak Jaksa Agung. Atas nama masyarakat Provinsi Bengkulu ketika itu saya menyampaikan apresiasi atas penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Prestasi yang belum pernah diukir selama Republik ini berdiri oleh kejaksaan. Dan ketika itu juga kita memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ketika itu Pak Jaksa Agung bertanya kepada saya sebagai Gubernur Bengkulu. Beliau tanya apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Provinsi Bengkulu. Maka saya katakan, Pak JA, sesungguhnya banyak sekali yang kami butuhkan. Tetapi dari sekian banyak itu yang paling mendesak dan prioritas adalah penting bagi Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan rumah sakit rujukan.
Karena di Provinsi Bengkulu hanya satu saja rumah sakit rujukan. Sehingga kemudian persoalannya muncul. Ketika kabupaten dari desa, kecamatan dirujuk ke rumah sakit provinsi, sedangkan kami punya keterbatasan. Sehingga banyak sekali yang tertolak. Bahkan ketika rumah rujukan M. Yunus Bengkulu tipe B, maka banyak sekali yang kemudian harus berangkat ke Palembang, ke Jakarta. Jalan darat dari Bengkulu ke Palembang, jangankan yang sakit stadium 4, yang sehat saja kalau pergi ke Palembang pulang lagi dompet kosong, sakit pulangnya. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pak JA, maka yang penting bagi Provinsi Bengkulu adalah mendapat rumah sakit rujukan. Di Sulawesi Selatan ada 8 rumah sakit rujukan. Di Sumatera Barat, di Lampung, di Jambi lebih dari 1 rumah sakit rujukan. Maka alhamdulillah, dan saya yakin karena ada putra Bengkulu sebagai jam intel, maka Pak JA langsung katakan kalau begitu saya akan menyumbang 1 rumah sakit untuk Provinsi Bengkulu. Dengan nilai kurang lebih sekitar 300 miliar. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, pemerintah provinsi sangat berterima kasih. Dan insya Allah progresnya tahun ini kita sedang menyediakan lahan. Lahannya insya Allah akan kita buat di arena Kota Merah Putih, sekaligus mendukung pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka membangun kota baru, Kota Merah Putih. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah, pemerintah Provinsi Bengkulu di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, perkenankan kami juga menjelaskan agar tidak terjadi distorsi berkaitan mengenai efisiensi. Karena di luaran sana seakan-akan pemerintah pusat kejam memotong anggaran-anggaran yang ada di daerah. Padahal sungguh tidak seperti itu faktanya. Efisiensi dilakukan bukan kemudian uang diambil dari daerah dan kemudian digunakan dengan tidak baik oleh pemerintah pusat. Saya katakan tidak. Anggaran yang diefisiensi itu adalah lemak-lemak birokrasi. Dan kemudian ada motivasi terhadap pemerintah daerah, apakah gubernur, wali kota, bupati, termasuk anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, untuk berkolaborasi dengan Forkopindanya, bersinergi dengan seluruh tokoh masyarakat. Untuk apa? Berlomba-lomba meyakinkan pemerintah pusat agar program-program pemerintah pusat bisa ditempatkan di provinsi, kabupaten masing-masing. Alhamdulillah, saya dan Pak Wakil Gubernur dan Pak Ketua DPRD provinsi dengan Forkopinda, dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih berkat kekompakan, kerja keras kita bersama dan doa seluruh masyarakat. Maka alhamdulillah di tahun ini program pemerintah pusat, Bapak Presiden kita dari Kementerian Kelembagaan 200 miliar efisiensi dilakukan, tetapi dana yang masuk dari Kementerian Kelembagaan lebih daripada 2 triliun rupiah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, visi adalah satu gambaran yang jauh ke depan tentang keadaan ideal yang ingin diraih oleh pemerintah daerah dalam suatu periode perencanaan tertentu untuk tahun 2025-2029. Visi Provinsi Bengkulu adalah Bengkulu maju yang religius, sejahtera, dan berkelanjutan. Kita dituntut untuk dapat terus berinovasi dengan terus bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Bengkulu yang telah direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2005-2009. Bapak Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka pertumbuhan Indonesia di angka 8%. Maka inilah menjadi cita-cita kita bersama, inilah menjadi tekad kita bersama. Provinsi Bengkulu mungkin satu-satunya provinsi yang tidak ada kawasan industrinya. Rasanya seperti mimpi di siang bolong. Kalau kita ingin sampai angka pertumbuhan 8%, tetapi kemudian Bengkulu tidak memiliki kawasan industri, maka kemudian pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Forkopindanya, dengan Ketua Wakil Ketua DPR Provinsi dan seluruh anggota DPR Provinsi hari ini sedang berusaha meyakinkan pemerintah pusat. Saya juga telah bersurat dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Bapak Presiden, dan juga langsung teleponan dengan Bapak Menteri Dalam Negeri. Pentingnya dukungan Bapak Menteri Dalam Negeri
untuk mewujudkan adanya kawasan industri Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Kalau kita berkaca dari Sumatera Utara, di Medan misalnya, ada kawasan industri Medan Kim yang di awal hanya 100 hektar. Kim 1, Kim 2, Kim 3, Kim 4, Kim 5, dan kami sudah berkunjung ke sana. Tenaga kerja yang kemudian ada di sana dari masyarakat Sumatera Utara kurang lebih sekitar 55.000 orang dengan penghasilan rata-rata di atas 5 sampai 10 juta. Oleh karena itu juga kami sudah berkunjung dan menyampaikan permohonan juga kerjasama kepada Pelindo, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita akan dikabulkan. Kita akan buat kawasan industri Bengkulu diawali dengan 100 hektar, dan setelah itu kita akan terus melangkah sebagaimana Kim yang ada di Medan. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitupun persoalan pendangkalan alur yang di awal kepemimpinan Helmi Mian itu luar biasa sekali dampaknya. Maka alhamdulillah kami telah pulang pergi ke Jakarta. Begitupun dengan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, begitupun dengan Forkopimda, kita meyakinkan pemerintah pusat tentang pentingnya pelabuhan Pulau Bayi itu terhadap angka pertumbuhan ekonomi 8% cita-cita Bapak Presiden. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengeluarkan impres yang memaksa setiap instansi yang terkait untuk kemudian fokus bagaimana persoalan alur, persoalan pelabuhan itu bisa segera ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah Pelindo telah menyatakan komitmennya di hadapan saya langsung, bahwasanya bukan saja normalisasi alur yang akan dilakukan, tetapi insya Allah juga akan dilakukan revitalisasi pelabuhan Pulau Bayi dengan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Ya, ada yang mengatakan itu janji gombal, tidak masuk akal dan sebagainya. Silakan saja orang pesimis. Tidak ada waktu kita untuk menjelaskan kepada orang-orang pesimis. Yang jelas komitmen itu sudah disampaikan, tinggal kita kawal bagaimana 1 triliun itu betul-betul menjadi kenyataan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita juga punya bandara. Bandara Fatmawati yang menjadi kebanggaan provinsi ini. Dulu Linggau kalau ingin ke Jakarta dia harus melalui Bandara Fatmawati. Tapi hari ini Linggau sudah punya bandara sendiri. Bahkan bandaranya lebih bagus dari bandara kita. Maka kemudian kami telah berangkat kepada Direktur Angkasa Pura menggugat Angkasa Pura kenapa Bandara Fatmawati, bandara provinsi, bandara yang namanya disematkan ibu negara pertama kali yang telah menjahit merah putih, yang menjadikan bangsa ini lahir, kenapa kemudian bandaranya seakan-akan dianaktirikan? Alhamdulillah, Angkasa Pura katakan, kalau begitu Pak Gub, tahun ini kita akan bantu. Saya bilang saya tidak butuh janji, yang jelas butuh komitmen yang kuat. Maka di tahun ini saya, Pak Wakil Gubernur Forkopimda Pak Kajati, menyaksikan langsung pembangunan tahap pertama revitalisasi Bandara Fatmawati. Di tahun ini insya Allah ada garbarata yang akan dibangun, sehingga kalau ada yang menumpang di pesawat hujan, mudah-mudahan tidak akan lagi kebasahan lagi. Dan alhamdulillah juga kami terus berkunjung dari satu kementerian kepada kementerian lain, lembaga ke lembaga yang lain. Kita mendengar program Bapak Presiden tentang cetak sawah baru, di mana cetak sawah baru ini adalah program unggulan dalam rangka ketahanan pangan. Maka ketika juga kami berangkat kepada Menteri Pertanian. Alhamdulillah Menteri Pertanian kita adalah Menteri Pertanian yang sangat baik hati. Kami jelaskan bagaimana kondisi Bengkulu. Dan ketika itu ditelepon langsung staf di bawah, berapa hektar untuk Bengkulu? Stafnya katakan, Pak, izin tidak ada, karena yang difokuskan provinsi yang lain. Maka Menteri katakan jangan, berikan Bengkulu 2.200 hektar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Menteri Pertanian telah memberikan kita program cetak sawah baru 2.200 hektar. Kalau dijumlahkan dengan uang kurang lebih 150 miliar rupiah. Dan fokus kita untuk cetak sawah baru itu di Kecamatan Enggano, di Pulau Enggano, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya Enggano, tentu memerlukan perhatian lebih dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Maka cetak sawah yang dikerjasamakan dengan TNI ketika itu lebih dari 600 hektar telah kita buat di Enggano.
dengan harapan nantinya ekonomi di Enggano akan tumbuh lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitupun pemerintah Provinsi Bengkulu berkunjung ke kementerian lainnya, Kementerian Kesehatan, di mana kesehatan ini adalah satu hal yang sangat penting bagi pemerintah Provinsi Bengkulu. Kita menyampaikan bahwasanya APBD kita sungguh sangat kecil, sehingga kebutuhan pemerintah sangat banyak. Maka alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan berkomitmen akan memberikan alkes untuk Rumah Sakit M. Yunus sebesar 60 miliar rupiah. Dan alkes untuk seluruh rumah sakit kabupaten kota 30 miliar per kabupaten kota. Sehingga mudah-mudahan dukungan penuh dari pemerintah pusat khususnya Bapak Presiden ini akan membuat Provinsi Bengkulu akan jauh lebih baik memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, begitupun kami sudah berkunjung ke Kementerian Perikanan, Kelautan, KKP, dan di sana alhamdulillah kita juga diterima dengan Bapak Menteri yang sangat baik hati, dan kemudian beliau langsung membantu pemerintah Provinsi Bengkulu dengan 3 kampung nelayan. 1 kampung nelayan kurang lebih nilainya sekitar 25 miliar rupiah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak yang lain yang tidak mungkin kami sampaikan satu persatu, tapi karena waktu yang sangat membatasi, intinya adalah di tahun periode Helmi Mian ini, dana pusat yang kemudian diturunkan melalui Kementerian Kelembagaan lebih dari 2 triliun rupiah. Program-program APBD yang kita programkan di tahun pertama berkat dukungan penuh dari Ketua, Wakil Ketua DPR Provinsi Bengkulu dan seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang terhormat, dan seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Karena di tahun pertama ini betul-betul anggota DPRD Provinsi kita sepakat untuk bantu rakyat. Baru tahun ini, baru periode ini, ada anggaran untuk perbaikan infrastruktur sebesar 600 miliar lebih, hadirin sekalian. Dan itu tentu tidak bisa Helmi Mian berjalan sendiri tanpa dukungan anggota DPRD yang terhormat. Oleh karena itu, melalui forum ini perkenanlah kami mengucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah masyarakat sungguh sangat bahagia. Walaupun betul masih ada yang merasa kenapa yang jalan kami belum diperbaiki. Bapak Ibu sekalian, tentu ada dinas teknis yang berkompeten mana yang lebih dulu harus didulukan. Alhamdulillah di Kabupaten Benteng misalnya, jalan susup yang sudah puluhan tahun tertimbun dengan tanah longsor, tahun ini sudah bisa digunakan ke Rejang Lebong, sehingga bisa menghemat kurang lebih 30 menit Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja melalui TMMD, melalui Pak Danrem nanti kita juga akan membuka beberapa ruas-ruas jalan penghubung antar kabupaten, misalnya utara dengan Rejang Lebong, di Sluma dan sebagainya. Sehingga harapan kita betul-betul masyarakat bisa merasakan manfaat daripada pemerintah, manfaat daripada APBD itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, termasuk soal kesehatan, pemerintah Provinsi Bengkulu menyadari persoalan kesehatan penting mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi. Tidak boleh hanya pemerintah pusat saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat, bahwasanya sudah menganggarkan untuk BPJS lebih dari 40 miliar. Total dengan APBD Kabupaten Kota 167 miliar. APBD kita telah kita gelontarkan untuk menjamin kesehatan seluruh warga Provinsi Bengkulu tercinta. Begitupun peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan ambulan gratis, 130 unit ambulan baru yang kita bagikan di seluruh kecamatan seprovinsi Bengkulu. Dan tahun depan kita juga akan anggarkan kembali, akan berikan kembali ambulan gratis kepada desa-desa seprovinsi Bengkulu. Targetnya tidak boleh ada desa yang tidak diberikan mobil ambulan gratis. Sehingga tidak boleh ada lagi ada warga kota Bengkulu yang sakit kemudian ditandu berjalan kaki, diangkut pakai motor trail. Karena memang ke depan APBD Provinsi Bengkulu betul-betul diperuntukkan untuk bantu rakyat. Begitupun perhatian pemerintah berkaitan mengenai kebersihan.
Maka pemerintah juga telah membeli dan mengadakan kendaraan Amrol dan juga kontainer yang dibagikan di kota Bengkulu, dibagikan di kabupaten-kabupaten, bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten kota terhadap kebersihan. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitu pun berkaitan mengenai BBM. Beberapa kali provinsi dilanda yang namanya kelangkaan BBM. Kita tidak perlu saling tuding, saling salah, karena ini pun terjadi di beberapa provinsi yang lainnya, bahkan di seluruh Indonesia. Yang terpenting adalah respon dan gerak cepat pemerintah provinsi, Forkopimda dan DPRD provinsi ketika itu. Dengan Pertamina tentu sebagai leading sektornya, alhamdulillah persoalan ketika disampaikan segera mendapat tindak lanjut. Dan kami juga sudah bertemu dengan Bobe Bos, salah satu anak muda yang menemukan BBM dari nabati. Kami sudah berkunjung ke Jakarta, berjumpa langsung. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian betul-betul telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, maka Provinsi Bengkulu yang kedua setelah Jawa Barat yang akan bekerja sama nantinya. Sehingga cetak sawah kita bukan hanya soal mendapatkan hasil panen yang berlebih, tetapi ada nilai tambah terhadap jerami yang akan diolah menjadi BBM ramah lingkungan, BBM alternatif. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitu pun soal pendidikan, pemerintah Provinsi Bengkulu dengan DPRD Provinsi Bengkulu dan Forkopimda dan kita semua tentu memahami bahwasanya persoalan pendidikan adalah persoalan yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa kita. Kita belajar dari Jepang, ketika Jepang dibom atom oleh Amerika, ketika itu habis luluh lantak. Kenapa kemudian Jepang masih berdiri sebagai bangsa yang besar hari ini? Karena ketika itu fokus mereka kepada pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas PU sudah memulai perbaikan revitalisasi sekolah-sekolah. Apakah pagarnya, apakah ruang belajarnya, apakah toiletnya, apakah jalannya, itu kemudian mendapat perhatian serius mulai dari APBD tahun ini, tahun depan, sampai 5 tahun ke depan. Merdeka ijazah juga jadi penting. Banyak di antara anak-anak kita, melalui orang tuanya di media sosial menyampaikan, ada anaknya sekolah, yang kemudian ijazahnya tidak bisa diterima karena ada yang belum dibayar. Ada yang swasta, ada di pondok pesantren dan sebagainya. Maka pemerintah Provinsi Bengkulu telah menggelontorkan program Merdeka Ijazah dengan melibatkan Forum CSR, Basnas, dan juga yang lainnya. Program memastikan setiap anak yatim menjadi bahagia di provinsi ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan mengajak wali kota, bupati seprovinsi Bengkulu. Target kita tidak boleh ada satu anak yatim pun yang tidak bahagia di provinsi ini, apapun agama sukunya. Maka program anak asuh telah kita lakukan di tahun pertama ini. Ribuan anak-anak yatim telah diangkat anak oleh gubernur, wakil gubernur, sekda, asisten, staf ahli, kepala dinas, bahkan para eselon 3 dan 4. Kalau ada yang tidak mau, tidak apa-apa, tapi banyak staf yang jadi pejabat siap mengangkat anak yatim. Bapak Ibu sekalian, wali kota, bupati pun bersemangat sehingga ribuan anak yatim hari ini terangkat anak oleh wali kota, bupati, dan jajarannya. Anak yatim bukan hanya butuh uang. Anak yatim butuh juga kasih sayang, perhatian, motivasi, semangat, dan doa daripada seluruh pejabat dan orang-orang yang berpunya. Bedah rumah menjadi program juga yang kemudian hari ini begitu luar biasa. Kemarin Pak Kapolda menyampaikan ke saya, beliau, Polda, terima kasih Pak Kapolda. Polda sudah melakukan bedah rumah 68 kurang lebih unit rumah yang dibangun di Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan yang meriah untuk Polda Bengkulu. Dan kita juga Bapak Ibu sekalian dengan Forkopimda, dengan Forum CSR juga seperti di Seluma ada kejadian. Ada anak yang kemudian kena cacing dan kita segera turunkan tim, kita bawa langsung ke rumah sakit MNU sampai sembuh. Dan rumah keluarganya, rumah orang tuanya berdempetan, dua-duanya kita pun bedah rumah. Ketika gempa bumi terjadi di Provinsi Bengkulu, begitu banyak rumah yang roboh, yang rusak berat. Maka kemudian setelah subuh, Forkopimda langsung turun ke lokasi. Kami sampaikan kepada yang roboh,
Ibu bagaimana ketika gempa? Kaget saya Pak. Ini uang 1 juta, uang kaget. Rumah yang roboh insya Allah akan dibangun lebih baik daripada sebelum gempa datang. Alhamdulillah. Dari BNPB pusat itu ada bantuan 4,7 miliar rupiah. Kemudian dari pejabat di Jakarta yang tidak mau disebutkan itu senilai 1 miliar 250 juta rupiah. Sehingga alhamdulillah rumah-rumah yang tadi roboh itu sudah mulai dibangun kembali. Rumah-rumah yang rusak berat itu juga sudah mulai dibangun kembali. Bapak Ibu sekalian, itulah kolaborasi sinergi antar institusi pemerintah yang begitu kuat menghasilkan kemanfaatan besar bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu tercinta. Program Koperasi Merah Putih adalah program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program truk, 1 desa 1 truk, 1 desa 1 cold storage, 1 desa 1 gudang, 1 desa 1 hektar. Fokus pemerintah pusat dan provinsi dan kita semua adalah untuk sampai kepada angka pertumbuhan 8% itu mimpi di siang bolong kalau tidak fokusnya dari desa. Maka fokus pembangunan dan anggaran kita ada di desa-desa. Terima kasih kepada Kejaksaan khususnya Pak Kajati. Kemarin kita sudah melantik satu asosiasi baru khusus untuk BPD. Selain asosiasi desa, Kejaksaan betul-betul ingin menjaga desa agar betul-betul anggaran program-program yang telah digelontorkan di desa betul-betul efektif dalam rangka untuk meraih angka pertumbuhan 8%. Tidak boleh lagi ada unsur kepala desa yang harus ditahan di penjara gara-gara persoalan anggaran dan sebagainya. Maka Kejaksaan telah berada di garda terdepan untuk jaga desa. Dan alhamdulillah kemarin Pak Jam Intel langsung datang juga, langsung memimpin, memastikan bagaimana di Provinsi Bengkulu ke depan tidak ada lagi kepala desa atau unsur yang lainnya harus berhadapan dengan hukum. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, optimalisasi aset dan PAD ini juga menjadi prioritas pemerintah Provinsi Bengkulu ke depan. Maka pemerintah Provinsi Bengkulu adalah pemerintah yang pertama telah membentuk Satgas Optimalisasi PAD dan Aset. Karena tentu saja masih banyak PAD yang harusnya masuk kemudian bocor kemana-mana. Banyak sekali aset kita yang kemudian kurang dioptimalkan. Maka ke depan dengan Satgas Sus ini harapan kita PAD kita akan meningkat. Juga ada perbaikan BUMD kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka peningkatan kerukunan antar umat beragama, pemerintah Provinsi Bengkulu telah memfasilitasi dan mendorong agar setiap rumah-rumah ibadah bisa jauh lebih optimal dalam rangka melayani setiap umat beragama. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memfasilitasi hari-hari besar umat beragama di Provinsi Bengkulu ini. Sehingga kerukunan antar umat beragama bukan hanya sekedar jargon, tetapi satu hal yang bisa dirasakan di provinsi ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan, masih banyak yang perlu kami sampaikan, cuman waktu yang sangat terbatas, maka kami cukupkan. Sekali lagi pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi yang terhormat. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Forkopimda Provinsi Bengkulu, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, insan pers, dan juga terima kasih kepada seluruh warga Provinsi Bengkulu, seluruhnya, seluruh agama, seluruh suku, seluruh profesi atas doa dan dukungannya. Sekali lagi kami, Helmi Mian, mohon doa dan dukungannya untuk 4 tahun ke depan memastikan setiap masyarakat Provinsi Bengkulu mendapatkan hak-haknya, untuk memperjuangkan setiap masyarakat Provinsi Bengkulu apapun agama sukunya bahagia di provinsi ini, di bumi merah putih.
Demikianlah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi provinsi Bengkulu Bumi Merah Putih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Pak. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, pemotongan pertama untuk Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Kami persilakan Bapak Gubernur untuk memotong. Memotong ya? Oke. Piringnya, piring. Piringnya. Piring. Iya, potong untuk ketua. Nggak yang besar, yang panjang. Iya, nggak dipilih, ini jangan salah. Nggak boleh pilih. Alah iya. Ini ya, bismillah. Katanya kalau tumpeng tidak main sayat, main Niko. Iya. Kata Wakil Menteri Agama. Bismillah. Iya. Ah, itu dia. Nah. Selanjutnya, pemotongan kedua untuk anggota DPD RI dan DPR RI. Persilakan. Mana Ibu Eko tadi? Ayo Bu Eko. Ayo Pak Ketua. Hah? Pak Ketua ini. Itu Pak Ketua ya. Dokumen. Oke, Pak Ketua. Dipatahin lagi Pak Gub. Oh iya, harus patahin tuh. Nanti sisanya baru di ini. Iya, Pak Jati. Oh iya. Kan sudah jadi adipati, udah. Jadi raja, lah sudah jadi raja itu sah. Ada SK-nya, cuma enggak pecah degade ke bank. Aduh. Kasih Pak Tengku. Pak Tengku. Itu. Wakil ketua. Mana? Santi mana? Ya. Iya, Bu Santi. Ah, Bu Santi siap. Ah. Pak Kajati piringnya. Siapa aja Pak? Ah, Bu Santi. Apa Kajati, izin Pak Kajati. Silakan foto. Dan dilanjutkan foto bersama. Kami persilakan mengambil foto bersama. Nah. Mohon setelah siap-siap. Perwakilan Gubernur Sumbar, perwakilan Bupati Wali Kota Provinsi Bengkulu, perwakilan atau Ketua DPR Kota Ya. Bagus, mana bagus? Ya. Ketua. Wakil ketua bagus. Mana bagus? Ayo. Pak Wakapolda, izin Pak Wakapolda. Waka, ambil dulu, Ambil tumpeng. Piring satu lagi untuk Pak Waka. Nah, Pak Waka. Untuk tamu undangan lainnya, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Untuk eselon 2 serta pejabat vertikal lainnya di ruang Fasilitasnya Pak. Ya. Ini mewakili Pak Mendagri nanti terima dari Pak Waka. Izin. Nasi tumpeng dari Pak Waka. eselon 2 dan pejabat vertikal lainnya. Dan rem lagi Pak Danrem. Pak Danrem. Pak Danrem. Izin Pak. Ya. Sini Pak. Ya. Yang mulia Sekretaris Pengadilan Ketua Tinggi, ini yang mulia. Terima nasi tumpeng dari Pak Danrem. Iya, mana ketua pengadilan agama ada? Pak Danlau, ketua pengadilan agama. Pak Wagub, satu lagi Pak, piring. Ya. Nah, ini Pak Ketua. Nanti kasih kepada Lanal Pak Ketua. Apa lagi itu? Pak Rektor ya. Nanti kasih ke Bu Desita.
Iya, bagi. Iya. Biar rame. Piringnya saya kasih Pak Rektor saya satu saya. Nah, sip. Ya. Ambil habis ya, Pak Rektor terakhir. Setelah ini mohon bersiap-siap anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Iya, ya, Pak. Ini Desita. Ayo Pak Rektor, kita. Foto-foto dokumen. Sesi pertama, Korporasi Golkar, anggota beserta istri. Oke. Sip. Ya Pak Rektor, makasih semuanya. Pak Rektor. Ayo. Kasih bendera. Sini ada 5.000. Iya. Makasih banyak. Ya. Itu kasih uang 1.000 artinya 1.000 jalan mulus. Ayo. Kalau 5.000 kilo juga. Udah ya, apa lagi? Ya. Ayo kita ke samping lagi. Lagi. Bismillah. Ya. Ruang sebelah ya. Kita makan dulu. Ayo yang mulia. Kita makan dulu. Ayo. Ayo Pak.